رسول الله الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا آمين. عن نبي محمد عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bisnadin sahih. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini masuk di puasa ke 17 atau 18? 17. Alhamdulillah sudah masuk pertengahan lebih ya, dia masuk 10 ke 2 dan sebentar lagi masuk ke 10 terakhir. Bahagia kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh kesehatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana banyak orang-orang yang pengen berpuasa tapi nggak bisa. Banyak di luar sana orang-orang yang pengen berjamaah di masjid tapi susah. Banyak orang-orang di luar sana yang pengen menjalankan ibadah puasanya dan segala aktivitas di Ramadannya ini terkadang terhalang oleh aktivitas yang lainnya. Kita beruntung orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak begitu terasa hambatannya, puasa tidak begitu terasa rintangannya, puasa tidak begitu terasa cobaannya. Dari mulai bangun tidur kita sudah disiapkan menu masakan oleh keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Dari mulai menuju masjid, begitu mudahnya langkah kaki menuju ke masjid untuk berjamaah, taklim. Bahkan sampai dengan nanti buka puasa, kita itu merasakan hal yang biasa jadi hari ke hari. Begitu mudahnya, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan, diwujudkan, ya Allah keluarkan kita menjadi umat akhir zaman, tinggal menikmati hasil daripada apa yang sudah ditanamkan oleh para nabi terdahulu, oleh para orang tua terdahulu. Kita hari ini tinggal melaksanakan, istilah kata syariat ini sudah jadi, sudah beres, kita tinggal melaksanakan. Enggak banyak tantangannya, enggak perlu banyak perjuangannya, enggak perlu banyak pengorbanannya. Oleh karena itu, puasa yang paling ringan ini ya puasa umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam kondisi tertentu saja kita boleh tidak puasa, mendapatkan rukhsah keringanan dalam perjalanan misalkan, sakit misalkan, dan boleh diganti lain hari dengan jumlah yang sama. Kalau melakukan pelanggaran diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kita dengan kondisi sehat dalam perjalanan mau membatalkan puasa itu cukup mengganti dengan hari yang ditinggalkan saja. Ini betapa beruntungnya kita menjadi umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ada di sini. Al-Majlisul Hadiyah wal Arba'un, Al-Majlisul Hadiyah wal Arba'un fil haditsil hadi wal arba'in, majelis yang ke-41, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Abu Muhammad itu julukan. Biasanya kalau punya anak namanya Muhammad, panggilannya Abu Muhammad. Makanya Rasulullah itu punya putra namanya Qasim.
Sampai hari ini beliau dikenal dengan sebutan Abul Qasim. Punya putra namanya Ibrahim, mendapat julukan gelar Abu Ibrahim. Ada orang-orang yang sekarang sudah mulai banyak menyebutkan atau panggilan nama dengan menggunakan nama sebutan Abu di belakang nama anaknya. Banyak sekarang itu julukan, nggak masalah, itu bagus kok. Orang-orang Arab mentradisikan hal itu sehingga mengenal nama ayahnya dan juga nama anaknya, mengenalkan nama anaknya. Berarti agak-agak Abu Muhammad, Abul Qasim. Nggak tahu kalau Abu Jaya, Pak Victor lebih tahu kalau Abu Jaya sejarahnya gimana. Pak RT lebih paham. Baik, Rasul menyampaikan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ta. Rasul menyampaikan begini, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian semua, hatta yakuna, sampai pada saatnya, hawahu, hawa nafsunya, tabaan lima ji'ta, mengikuti apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam. Artinya bahwa iman seseorang tidak akan sempurna sebelum dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Sebelum dia bisa menaklukkan hawa nafsunya untuk menuruti syariat Allah. Kalau dia sudah bisa menaklukkan, menundukkan hawa nafsunya, nah contoh seperti kita sekarang, bangun tidur, sahur itu malas, hawa nafsu bilang jangan bangun. Tapi Rasul sampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barokah. Enggak harus banyak, kita ambil berkahnya saja. Makanya banyak orang-orang yang kemudian sahur itu hanya sekedar minum, agak hanya sekedar 1-2 suapan saja, itu dapat berkahnya. Tapi hawa nafsu bilang malas, apalagi setelah itu ke masjid. Paling enak itu biasanya kalau setelah sahur itu rebahan. Habis rebahan bablas. Banyak tuh. Dulu kalau di kampung itu, mungkin nggak tahu orang tradisi orang kampung ya, tapi kampung saya nggak tahu kalau kampung orang lain. Dulu banget sih, waktu masih kecil, itu orang sahur itu biasanya jam 2, jam 3. Jadi anak-anak itu dibiasakan bangun jam segitu. Saya nggak ngerti kenapa, dalilnya dari mana, tapi membangun sahur bukan mengakhirkan sahur, tapi jam 2, jam 3 itu udah dibangunin, udah siap tinggal makan. Dan itu nanti setelah itu anak nggak ada kegiatan, tidur lagi. Nanti bangun bisa jam 5, setengah 6, jam 6 baru sholat subuh. Dan bahkan uniknya, ini maaf ya, banyak orang-orang kampung yang puasa tapi nggak sholat. Banyak tuh. Dan itu bukan orang jauh biasanya. Mungkin hari ini masih ada kali ya yang model seperti ini. Banyak orang yang ikut sahur, puasa tapi nggak sholat. Dan entah bagaimana, itu banyak, sampai hari ini masih banyak tuh. Oke, kita lanjut. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Nah, kita pagi hari ini berat Pak kalau ngikutin hawa nafsu. Apalagi kita mencoba untuk bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu pengennya santai, pengennya nggak ngapa-ngapain, pengennya malas-malasan, terutama urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau, berontak dia, berat. Karena memang karakter dia itu memang membelot. Pernah saya ceritakan kan di mimbar, kalau dulu Allah pernah menciptakan akal dan hawa nafsu. Proses karantina hawa nafsu ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dia bisa nurut. Prosesnya lama. Dikarantina, digembleng dulu, pelatihan yang sangat luar biasa, bahkan pernah sampai Allah masukkan dia ke dalam neraka, digodok dia
itu masih belum sadar juga bahwa dia adalah seorang makhluk yang harus taat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih belum sadar. Makanya kalau kita hawa nafsu kita nggak digembleng, nggak kita paksa, nggak kita lawan, kita yang akan ditundukkan, semakin dijauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul wajar ketika Rasul bilang begitu, seseorang tidak akan sempurna imannya sampai hawa nafsunya mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Dalam kitab Al-Hujjah, musnadnya sahih. I'lamu ikhwani wa faqinallahu wa iyyakum li ta'atihi inna hadzal hadits haditsun 'adzim. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hadis ini adalah hadisun 'adzim, hadis yang sangat agung. Nafi'un yang bermanfaat. Tafsirannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum ay la yasaddaqu fi imanihi, yaitu imannya tidak bisa dibenarkan dengan sempurna kalau memang dia masih memperturutkan hawa nafsunya untuk kepentingan pribadinya dan untuk semakin dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkikis imannya, enggak bisa sempurna. Qaulu hatta yakuna hawahu bil qasri, yakni ma yuhibbuhu wa yamilu ilaih. Maksudnya adalah hawa nafsu itu apa yang menjadi keinginannya, terutama adalah urusan duniawinya, dia turutkan begitu saja. Ini yang membuat dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu taba'an lima ji'ta bihi ay min hadhihi syari'ah al-mutahhirah al-kamilah fala yu'minu hatta yamilu tabi'ahu wa qalbuhu ila dzalik. Kalau dia belum bisa mampu menaklukkan hawa nafsunya untuk mengikuti syariatnya Allah, syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fala yu'minu hatta yamil. Kita enggak dianggap beriman sampai kita mau mengikuti yamilu, condong tabi'ahu, karakter kita, watak kita, wa qalbuhu, dan hati kita, ila dzalika syariah, menuju kepada ketaatan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nurut dengan apa yang kita cintai. Karena dalam sebuah syair disampaikan, sesungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada siapa yang atau apa yang dia cintainya. Contoh, kita suka dengan anak kita, sayang banget sama anak kita, apapun yang menjadi keinginannya akan kita wujudkan semampu kita. Anak pengen apa saja diturutkan. Istri kita pun begitu sama. Kita tidak mau mengecewakannya. Apa yang menjadi hajatnya akan kita wujudkan semaksimal mungkin. Bisa dibilang banting tulang peras keringat untuk berkorban untuk keluarga. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah jauh mana pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga begitu luas, Allah hamparkan untuk kita semuanya. Allah siapkan untuk semua. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan akhir puasa kita. Tapi perlu pengorbanan, karena puasa itu dalam ayat-ayat yang sudah kita hafal dari mulai 183, 184, 185 dan sampai seterusnya, itu Allah memiliki tujuan, Allah memiliki harapan sama kita. Makanya kalau bisa, ayo jangan patahkan harapan Allah. Allah itu memiliki harapan besar kepada kita. Dari mulai la'allakum tattaqun, la'allakum yarsyudun, la'allahum yattaqun, itu semuanya Allah memiliki tujuan kita yang sangat baik, agar kita menjadi orang baik, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang diberikan petunjuk. Itu harapan Allah, karena Allah yang bilang la'allakum, mudah-mudahan kalian, harapan Allah. Jadi mencoba untuk menselaraskan agar harapan kita dengan harapan Allah disamakan. Jangan sampai Allah memiliki harapan baik kepada kita, kitanya yang nggak mau baik. Karena bisa kun, jadilah diri kita dan ikutilah apa yang menjadi syariatnya dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sampai pada kita mampu mengikutkan hawa nafsu kita dan hati kita, wa yamil bi tabi'ihi ila ma jaa bihin nabi, sampai dengan kita totalitas lahir batin ngikutin apa yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah, minad din, dari agama, al mustamil alal iman, yang cenderung kepada keimanan,
yang mencakup seluruh keimanan, wal ihsan dan ihsan. Dan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan yang tertuang dalam kitabnya. Wa hiya umurun jami'ah lam yabqa ba'daha al-ittifaq tafasiliha allati fi dhammaniha faman kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'min. Nah, ini. Jadi yang terkandung dalam syariat, tertuang dalam kitab fi umuri hajami'ah, dan untuk mencakup seluruh urusan baik urusan dunia maupun akhirat, lam yabqa ba'daha, yang tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah itu, maka kita akan temukan bagaimana di situ kandungan daripada si Al-Qur'an, kitab yang memuat seluruh urusan yang mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun akhiratnya. Kalau sudah sampai faman kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi, kalau siapapun orangnya sudah mampu membawa dirinya, hawa nafsunya, keinginannya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa mu'min, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di khutabihi wa mawa'idihi ayyuhan nas la tushghilukum dunyakum an akhiratikum wa la tu'thiru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum wa la taj'alu imanakum dzari'atan ila ma'asikum wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, fi ba'di khutabihi, dalam sebagian khutbahnya, wa mawa'idihi, dan sebagian nasihatnya atau ceramahnya, Rasul menyampaikan begini, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, la tushghilukum, jangan kalian terlena, jangan sampai kalian sibuk, disibukkan duniakum, urusan dunia kalian, an akhiratum, melebihi akhirat kalian. Rasul menyampaikan begitu. Ayyuhan nas, manusia seluruhnya, la tushghilukum duniakum, jangan sampai kalian terperdaya, disibukkan oleh urusan duniamu, an akhiratikum, atas akhirat kalian semuanya. Jangan sampai kesibukan dunia melalaikan urusan akhirat. Jangan sampai gara-gara kita mengejar dunia kemudian akhiratnya kita tinggalkan, jangan sampai. Maka yang paling bagus adalah seimbang, balance. Kalau dunia kita cari untuk perbekalan akhirat, jangan sampai salah satunya lebih berat, diantaranya jangan sampai lebih berat dunianya daripada akhiratnya. Wala tusiru ahwa'ankum ala ta'ati rabbikum, jangan sampai kalian meninggalkan hawa nafsu kalian, jangan sampai kita terperdaya oleh hawa nafsu kita sehingga kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajalu imanakum dzari'atan ila ma'asikum, jangan sampai iman kalian terkikis, jangan sampai iman kalian justru hilang, malah kita menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan. Nah, ini nasihatnya Rasul. Wa hasibu anfusakum, dan hisablah kalian qabla an tuhasabu, sebelum Allah hisab kalian atau sebelum kalian dihisab. Jadi kita introspeksilah diri kita sebelum kita mengintrospeksi diri orang lain, atau kita kritik oleh orang lain, maka kita harus mengkritik diri kita terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya Rasul bilang, qabla an tu'adzabu tazudur rahil qabla an taza'aju fa innama huwa mauqifun adl waqti qadun haqqun wa su'alun an wajibin walau tabalagha fil idar wa man taqaddama fil indar fanzuru ya ikhwani ila hadil hadis ma'azamahu wa'malu bima fihi wa khalifu hawakum faqad qila innal hawa lahul hawanu bi'ainihi fa idza hawainta faqad laqaita hawanan. Hadis ini sangat agung. Rasul sampaikan, "Fantadiru ya ikhwani," perhatikanlah wahai saudaraku sekalian, ila hadal hadis, kepada hadis ini. Hadis ini mengajak kita agar jangan sampai kita terlena urusan dunia. Akhirat kita tinggalkan. Jangan sampai hawa nafsu kita memperdaya kita sehingga kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai iman kita terkikis, habis kita menjadi pelaku kemaksiatan. Dan hisablah oleh kalian diri kalian sebelum kalian dihisab, baik oleh orang lain maupun kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat. Jangan sampai
hal ini wa'malu bima fihi wa khalifu hawakum. Oleh karena itu pesan di sini adalah wa khalifu hawakum. Berselisihlah dengan hawa nafsu kalian. Kalau hawa nafsu pengennya A, kita lakukan yang B. Kalau hawa nafsu pengennya B, kita lakukan yang A, dan lain sebagainya. Pokoknya mencoba untuk memerangi hawa nafsu kita dan tidak menuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Pengennya malas nggak puasa, kita puasa. Pengennya malas nggak sholat, kita sholat. Pengennya malas nggak sedekah, kita sedekah. Pengennya marah, kita jangan marah. Pengennya gibah, kita jangan gibah. Pengennya gegembah, kita jangan gegembah. Tapi ya itu memang berat. Karena disampaikan innal hawa lahwan hawanu bi ainihi. Sungguhnya hawa nafsu itu lahwal hawanu bi ainihi ya. Ainnya sejatinya adalah sudah hina dia. Hawa nafsu itu sudah hina dengan sendirinya. Faidah hawaika faqad laqaita hawanan. Kalau kalian perturutkan hawa nafsu, kalian akan menjumpai, jadi kalian menjadi orang yang hina dan terhinakan. Ini pesan terakhir. Innal hawa lahwal hawanu bi ainihi faidah hawaika faqad laqaita hawanan. Sungguhnya hawa nafsu itu sudah rendah dengan sendirinya. Maka ketika kita memperturutkan keinginan hawa nafsu kita, sungguh akan kita dapati bahwa diri kita termasuk orang yang hina dan dihinakan. Demikian teman sekalian yang kami sampaikan pagi hari ini. Ada dua hadis tadi. Yang pertama berkaitan dengan iman yang tidak sempurna apabila kita masih memperturutkan hawa nafsu kita, tidak mau mengikuti ajaran syariatnya Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul dalam sebuah ceramahnya, khutbahnya, jangan sampai dunia melelehkan kita atas akhirat kita. Monggo cari dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah kita hidup selamanya. Carilah akhirat sebanyak mungkin seolah-olah kita besok akan tiada. Demikian kami sampaikan. Kepada umat saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf, kita tunggu juga majelis. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walil akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya ilahna lakal hamdu lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatimah tasqalu wa man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi fir lana ya Allah wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amat. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana wa khusyu'ana wa ta'abudana wa tamim taqasiran wa taqabbal du'ana wa ya arhamar rahimin wa ya akhirin nasina bi rahmatika ya arhamar rahim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.